Kamu bertanya seberapa besar aku mencintaimu. Cintaku bertambah detik demi detik. Waktu tidak pernah pudar, hatiku akan terus berjalan. Di Hua Yonseng Beijing Kaiwer Hotel kamar 1109. Dengan cahaya lampu yang temaram dan sentuhan dupa melayang di udara. Susian yang terlalu banyak meminum alkohol, dia tergeletak di lantai tapi masih memiliki sedikit kesadaran. Dengan penglihatannya yang kabur, dia samar-samar bisa melihat seorang pria dan wanita berciuman dan bermesraan. Dia mencubit tangannya untuk menyadarkan dirinya. Apakah dua orang di depannya itu benar-benar pacarnya Chuyuhi dan adiknya Su Xianro? Susian terkejut seolah-olah dia disambar petir. Dia menatap mereka dengan tatapan kosong. Ada begitu banyak rasa sakit, seolah-olah jantungnya terasa ingin meledak. Bagaimana mereka bisa terhubung? Siapa yang bisa percaya bahwa pria yang mengatakan dia akan mencintainya selama sisa hidupnya berselingkuh? Chuyuhi membiarkan Su Xianro pergi setelah mereka berciuman sebentar dan berkata dengan lembut, "Baiklah, sayang, kita harus pergi. Tuan Li akan segera datang." Su Xianro meletakkan tangannya di bahu Chuyuhi dan melirik orang yang tergeletak di lantai di ruangan itu dan berkata dengan jijik, "Jadi Tuan Li benar-benar bersedia membayar 50 juta di hiburan juxing Anda untuk Susian?" Chuyuhi mencubit wajahnya dan tertawa. "Bagaimana aku bisa berbohong padamu? Uang 50 juta sudah ada di rekening saya. Dengan uang yang diinvestasikan dalam pertunjukan baru, saya pasti akan menjadikan Anda sebagai pemeran utama dan ayah Anda sebagai sutradara. Sekarang kita berbicara." Su Xianro puas tetapi masih bertanya dengan masam. "Tuan Li cukup murah hati. Saya tidak tahu apa yang istimewa tentang dia sehingga dia akan menghabiskan 50 juta untuk tidur dengannya. Apa menurutmu dia lebih baik dariku?" Chuyuhi menertawakan. Dia hanyalah wanita yang bodoh dan membosankan. Dia tidak pernah memiliki pendapatnya sendiri. Bagaimana bisa seorang seperti dia dibandingkan denganmu? Dia bahkan tidak sebanding dengan jari kelingkingmu. Jadi ini yang dikatakan Chuyuhi tentang dia. Dialah yang mengatakan wanita penurut adalah tipenya. Itulah mengapa dia mengatakannya untuk semuanya dan mencoba yang terbaik untuk menjadi tipe pacar yang disukainya. Dan sekarang dia hanyalah seorang wanita bodoh. Membosankan, ya, tanpa pendapatnya sendiri. Su Xianro senang setelah dia tidur. "Dengan Tuan Li saya akan membawa paparazzi dan ayah ke sini untuk menangkap mereka di tempat tidur. Dia akan menjadi wanita paling terkenal di Beijing. Pada saat itu Anda dapat mencampakkannya dengan alasan yang sepenuhnya dapat dibenarkan." Itulah yang mereka persiapkan untuknya. Pasangan yang licik. "Sayang, kamu sangat pintar." Chuyuhi memujinya dan melingkarkan lengannya di bahunya. "Ayo pergi ke suatu tempat. Aku sudah menyiapkan kejutan untuk ulang tahunmu. Betulkah? Aku tidak sabar." Mereka meninggalkan ruangan dan Chuyuhi membiarkan pintu setengah terbuka untuk Tuan Li. Saat dia berbaring di lantai, hati Susian bergetar. Dia merasa seperti sedang berbaring di salju. Seolah-olah seseorang memotong hatinya menjadi potongan-potongan dengan pisau tajam. Satu irisan diikuti oleh yang lainnya, membuatnya hancur seluruhnya. Dadanya sangat sakit sehingga dia merasa mati rasa dan sesak napas. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri dan mendengarnya dengan telinganya sendiri, dia hampir tidak percaya bahwa mereka akan menjualnya kepada Tuan Li yang gemuk, yang memiliki reputasi buruk dalam bisnis seharga 50 juta. Chuyuhi adalah pacarnya yang tumbuh bersama dengannya. Dia menyukainya dan mengejarnya selama bertahun-tahun. Dia memberinya semua uang yang ditinggalkan oleh mendiang ibunya untuk membangunnya memulai bisnisnya sendiri, Juxing Entertainment. Dia pernah
berkata dia akan menikahinya ketika bisnisnya tumbuh lebih besar dan dia memberinya kehidupan yang stabil dan bahagia. Apakah itu bohong? Susindro, meskipun mereka memiliki ibu yang berbeda, dia telah memperlakukannya sebagai saudara perempuan kandungnya selama bertahun-tahun. Apakah perawatan yang ditujukan Susindro kepadanya semuanya palsu? Mereka adalah dua orang yang paling dipercayai, tapi mereka mengkhianatinya bersama dan menjualnya. Dan ada Su Jinsan juga. Apakah dia bahkan pantas disebut ayah? Ayah macam apa yang akan menukar putrinya sendiri? Tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata betapa terlukanya perasaannya. Orang-orang ini terhubung untuk keuntungan mereka sendiri. Wajah kedua mereka sangat kotor dan menjijikan. Pemikiran situasi mengerikan yang akan dia hadapi. Memikirkan situasi mengerikan yang akan dia hadapi, Susian lebih baik mati daripada menjadi korban. Pada saat itu wajahnya memerah dengan cara dan merasakan perasaan yang aneh. Panas yang tidak biasa di tubuhnya membuatnya menyadari bahwa apa yang diberikan Cuyu Hidang Susianro untuknya bukan hanya alkohol. Kepalanya menjadi lebih berat dan dia memutar nomor dengan kesadaran terakhirnya. Setelah dia terbaring beberapa lama, dia mendengar langkah kaki mendekatnya. Ketika dia setengah sadar, dia merasa tubuhnya menjadi ringan saat sepasang tangan yang kuat mengangkatnya dari lantai. Dia melihat sekilas mata pria itu yang dalam dan bibirnya yang tipis dan seksi. Dia bahkan bisa mencium aroma samar dan dingin di tubuhnya. Kemudian dia memegang dada pria itu yang dingin dan kokoh dan tidak akan melepaskannya. Panas di tubuhnya membuatnya kehilangan akal dan bertindak tidak rasional. Dia pergi ke depan dan mencium bibirnya yang dingin tipis dan dengan di lehernya. Dia tidak memiliki pengalaman dalam ciuman, tapi berhasil membangunkan hasrat terpendam pria itu. Dia berbalik dan menekannya di bawahnya seperti binatang buas yang akhirnya keluar dari kandang, liar dan dominan. Begitu kuat sehingga dia hampir menghancurkannya menjadi beberapa bagian. Itu sakit yang dirasakannya tiba-tiba membuatnya mengerutkan kening dan menancapkan kukunya. Dia menggigitnya dengan keras dan merasakan darah di mulutnya. Dia mencoba mendorongnya tapi dia tidak bisa menahannya. Seakan terbakar gairah dan menginginkan lebih sampai ia merasa nyaman. Kenikmatan menggantikan rasa sakit dan membuatnya jatuh lebih dalam. Siapa pria itu? Apa yang terjadi besok? Musibah macam apa lagi yang menunggunya? Dia tidak peduli. Satu-satunya hal yang dia tahu adalah bahwa dia membutuhkannya untuk malam ini.